Sahabat, kemarin kita sudah mempelajari bahwa dalam keadaan apapun, mari terus berjalan, terus melangkah, hadapi segala sesuatu. Sahabat, ini kita akan mempelajari sesuatu yang lebih bermanfaat dengan pelajaran darah yang tidak berdosa. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran kita yang ke-8, darah yang tidak berdosa. Tetapi mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, berkati kami ingin mempelajari firman-Mu. Bukakanlah setiap lembaran-lembaran firman ini boleh menjadi terang dalam hati kami, dan kami boleh mengerti bagaimana kami harus bersikap sebagai umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada sabat ini kita masuk ke dalam pelajaran kita yang berjudul darah yang tidak berdosa. Ya, darah siapa kira-kira ini yang tidak berdosa? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, saya ingin kembali mengingatkan. Beberapa pekan yang lalu, sahabat 1-7 kita belajar bahwa seolah-olah bencana ini hanya membuat Ayub saja yang menderita. Tetapi kita lupa bahwa bukan saja Ayub yang menderita, tetapi yang menderita adalah hamba-hamba Ayub juga ikut menderita. Saudara membaca ketika pencobaan itu terjadi kepada Ayub, unta-unta, domba, sapi, dan harta miliknya Ayub itu dijarah. Penjaga-penjaganya dibunuh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa jadi penjaga-penjaga itu kan punya istri, punya anak. Apa enggak bersedih karena mati suami ataupun istrinya yang menjaga ataupun anaknya? Bahkan ujian itu bukan hanya menimpa kepada Ayub, tapi jangan lupa yang mati adalah anak-anak Ayub. Bahkan pelajaran hari Rabu menyebutkan beberapa ayat. Saudara lihat di slide. Saudara lihat di slide bahwa Kejadian 4 ayat 8. Habel yang baik dan menurut dibunuh oleh Kain. Mati saudara-saudara. Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Anak-anak sulung yang ada di Mesir. Bayangkan anak-anak sulung. Bisa jadi itu masih kecil, bisa jadi mungkin itu masih bayi. Pokoknya anak sulung yang ada di Mesir terbunuh pada waktu tulah ke-10 diturunkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. 2 Samuel 11 ayat 17. Kematian Uria yang sangat setia, di mana Daud panggil dia, sana kamu tidur dulu sama istrimu. Karena Daud sudah melakukan hal yang tidak baik dengan Batseba. Untuk menutupi hal yang tidak baik yang dia lakukan, dia suruh tidur Uria dengan istrinya. Tapi Uria tidak mau. Akhirnya diatur strategi sehingga Uria mati terbunuh dalam peperangan. Nabi Yeremia, seorang nabi saudara-saudara, diperlakukan dengan kejam oleh bangsanya sendiri. Matius 14 ayat 10. Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus, kepalanya dipenggal. Bukan hanya itu saja saudara-saudara, Yesus Kristus tidak berdosa, tidak ada kesalahan, mati di kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mempelajari pelajaran yang ke-8 ini tentunya akan memunculkan berbagai banyak pertanyaan. Kenapa? Karena sekolah sahabat sendiri memunculkan pertanyaan itu. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hari Selasa dengan judul kematian yang tidak adil. Kalau saudara baca pelajaran sekolah sahabat kita itu dipertanyakan, bagaimana dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan yang mati? Ataupun mungkin bagaimana dengan orang-orang yang penderitaannya itu bukan malah membawa ia lebih dekat kepada Tuhan, tetapi membuat dia malah undur daripada Tuhan, murtad.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa sih pencobaan, kesulitan itu jatuh kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang kita anggap baik? Kenapa? Kita sudah baca ayat-ayat yang tadi, banyak orang-orang yang baik, yang benar, yang harus mati, menderita. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 6-7, slide menunjukkan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya garis bawah itu, membuktikan kemurnian imanmu. Masih di slide yang sama. Saudara perhatikan, bandingkan dengan tulisan Nyonya White. Tulisan Nyonya White dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 142. Allah senantiasa menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan. Saudara-saudara, lihat perkataannya senantiasa. Adalah di dalam panasnya dapur api itu, di mana kotoran-kotoran dipisahkan dari emas murni, yaitu tabiat Kristen. Bagi umat-umat Tuhan yang sudah terbiasa dididik untuk menurut, pasti akan membaca ayat ini akan, oh iya betul memang. Jadi kalau dalam penderitaan kita akan dimurnikan iman kita, kita harus lebih setia kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi ada beberapa yang kritis, ya, anggota-anggota jemaat yang kritis akan bertanya, Tuhan itu kan maha tahu, kenapa lagi harus dicoba-cobai kita ini? Atau mungkin bertanya, iya kalau misalnya kita tahan dalam penderitaan itu untuk menguji iman kita, kalau waktu kita diuji dengan penyakit terus belum sempat bertobat kita mati, bagaimana pendeta? Ataupun membaca ayat ini mereka katakan, pendeta bagaimana kalau seandainya kita diuji, dicobai, datang pencobaan, malah kita bukan setia kepada Tuhan, malah murtad. Bagaimana saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di kelas-kelas saudara? Tentu sekolah sahabat kita pun mengatakan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat. Mungkin kita menjawab, kalau orang jahat, orang tidak baik, dapat hal yang tidak baik, wajar. Kita akan bilang begitu. Tapi bagaimana dengan orang yang setia, orang yang tulus, seperti Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, habis semuanya. Ya, habis. Bagaimana? Apa yang terjadi? Yesus sendiri menjawab. Matius 6 ayat 34. Ini ajaran daripada Yesus. Yesus mengatakan, sebab itu, Anda bisa melihat di slide dan membacanya bersama-sama dengan saya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Titik. Perhatikan ayat yang saya garis bawahi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saya pribadi ayat ini telah menjawab setiap pertanyaan yang muncul dalam kesulitan-kesulitan hidup ini. Mengapa dan mengapa? Kesetiaan dapat menuai pahala sekarang, tetapi bukanlah berarti bahwa kesetiaan menyediakan suatu penghalang mutlak bagi penderitaan dan rasa sakit. Bahkan di dalam mengikuti Yesus, Yesus mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tidak menjanjikan kepada umat-umatnya bahwa selama di dunia ini kita pasti akan hidup enak. Tetapi kalau kita dapat hidup enak di dunia ini, kita dapat berkat, kita menikmati kehidupan di dunia ini, puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalaupun kita sakit, kalaupun kita menderita dalam dunia ini, saudara-saudara, ingatlah, kesetiaan itu bukanlah menjadi benteng penghalang untuk kita tidak menderita rasa sakit. Namun yang pasti adalah kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita bergantung kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan
pemulihan. Kalau pemulihan itu terjadi ketika kita ada di dalam dunia ini, puji Tuhan. Tapi ingat, pelajaran sahabat-sahabat yang lalu, pemulihan itu adalah pemulihan sebagian. Pemulihan seutuhnya adalah ketika Yesus datang memberikan keselamatan kepada kita, supaya kita tidak termasuk dalam kematian yang keberapa saudara-saudara? Baru pelajaran sekolah sahabat yang lalu. Kematian yang kedua. Supaya kita selamat, tidak masuk dalam kematian yang kedua, yang adalah neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah melihat pada pelajaran sekolah sahabat ini, ada banyak juga orang-orang di sekitar Ayub yang menderita. Anak-anaknya mati, pegawai-pegawainya. Kita baca juga ayat-ayat tadi, Uria, Yeremia, dan Yohanes Pembaptis. Bahkan Ibrani pasal 11 saudara baca, pahlawan iman. Pahlawan iman. Mereka itu setia kepada Tuhan, tetapi kehidupan mereka juga mereka menderita di dalam dunia ini. Tetapi mereka punya pengharapan. Saya ingin menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini dengan 2 ayat yang dimunculkan dalam slide kita. Saudara perhatikan ayatnya. Inilah 2 ayat yang terakhir. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayub percaya, Ayub punya pengharapan. Para pahlawan-pahlawan iman yang ditulis dalam Ibrani 11 juga punya pengharapan. Mereka susah di dunia ini? Yes. Yesus pun mengatakan, dalam dunia ini kesulitan sehari cukup untuk sehari. Ada kesulitan. Tapi kalaupun mungkin saudara tidak pernah merasakan itu, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara sedang merasakannya hari ini, tetap puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mau simpulkan kesimpulan sekolah sahabat ini. Sederhana. Sahabat kemarin kita belajar, apapun keadaannya, hadapilah masalah-masalah itu. Hadapilah hidup ini. Ditambahkan hari ini, hadapilah hidup ini dengan tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dengan tetap menaruh iman kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu akan hari besok. Ya, perhatikan perkataan saya berikut. Kita tidak tahu akan hari esok, tetapi kita tahu kita punya pengharapan, yaitu pemulihan di dalam Kristus yang sempurna keselamatan. Kita tidak tahu hari besok. Kita tidak tahu apa akan yang terjadi, apa yang mau kita makan, apa kita akan selamat ketika kita pergi ke tempat kerja dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang kita pasti, kita punya iman, dan iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percaya saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya dan Anda. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh belajar dengan baik bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua, bagi saudara-saudari, orang-orang muda yang melihat video ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk dapat menghadapi hari-hari ini. Bukan saja menghadapi, tetapi kami boleh menghadapi hari-hari ini dengan menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, pengharapan kami adalah ketika Yesus datang kali yang kedua, kami akan selamat masuk ke dalam kerajaan surga, terhindar dari kematian yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila Anda merasakan berkat dari video ini, mari kita bagikan dan kabarkan firman Tuhan ini. Yesus mengasihi Anda dan saya. Tuhan memberkati.